Hora Samanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Wau baroham Jehovah, wau baroham debata, wau baroham Jehovah, wau baroham debata. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari kitab Yunus pasal 1 ayat 2 berkata demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun 2000-an, ada satu lagu yang populer yang berjudul Merpati Tidak Pernah Ingkar Janji. Lagu ini ingin mengungkapkan bahwa merpati adalah hewan yang setia. Merpati adalah gambaran dari kesetiaan dan cinta yang abadi. Amanginang, nama Yunus artinya adalah merpati. Tetapi sayang, pada awalnya kehidupan dan sikap Yunus tidak sejalan dengan namanya. Dia adalah orang yang keras hati, mudah marah, dan tidak setia atau tidak bertanggung jawab akan pekerjaannya. Tuhan memanggil Yunus untuk memberitakan pertobatan kepada penduduk Niniwe. Tetapi panggilan ini ditolak oleh Yunus, bahkan dia melarikan diri ke Tarsis. Mungkin dia tidak mau melakukan tugas ini karena dia melihat bahwa Niniwe atau ibu kota Asyur terkenal sebagai musuh Israel dan terkenal juga dengan kekejaman mereka. Lalu di dalam pelariannya Tuhan mengirim badai yang hebat. Yunus pun akhirnya dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan yang besar. Di dalam perut ikan Yunus berdoa dan bertobat. Barulah setelah Tuhan menyelamatkan dia akhirnya pergi ke Niniwe dan memberitakan pesan Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti Yunus, kita mungkin juga memiliki prasangka yang buruk terhadap orang lain. Tetapi Tuhan menginginkan kita agar kita tetap memberikan pesan pertobatan tanpa memandang status atau latar belakang seseorang. Tuhan menginginkan semua orang bertobat tanpa memandang siapa orangnya. Karena pertobatan adalah respon yang diperlukan terhadap panggilan Tuhan untuk kembali kepadanya. Pertobatan membuka jalan bagi pengampunan. Dan tanpa pertobatan, seseorang tidak dapat menerima pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Pertobatan adalah langkah penting dalam perjalanan iman kita. Pertobatan adalah proses yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan merasakan kasih dan pengampunannya, serta mengubah hidup kita untuk hidup lebih sesuai dengan kehendaknya. Melalui pertobatan, kita dapat mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Oleh karena itu, mari kita terus merenungkan dan mempraktikkan pertobatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, kita juga sebagai orang yang percaya memiliki tanggung jawab untuk tetap menyerukan pertobatan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan menyerukan pertobatan, itu merupakan wujud kasih kita kepada orang lain. Dengan mengingatkan sesama supaya mereka bertobat, kita membantu mereka untuk menemukan jalan kembali kepada Tuhan dan menerima pengampunannya. Kiranya kita dikuatkan dan senantiasa mempraktikkan pertobatan, menyerukan pertobatan bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai hidup kami hingga saat ini. Engkau juga masih memberikan firman-Mu bagi kami Tuhan, untuk kami renungkan, supaya kami tetap hidup dalam pertobatan, dan kami juga menyerukan pertobatan itu kepada sesama kami. Karena melalui pertobatanlah kami mengalami kasih Kristus, kami akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Kiranya firman-Mu itu menguatkan kami. Berkati kami satu hari ini Tuhan, dalam setiap aktivitas kami. Berkati apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kami bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Engkau kuatkan dan berikan kesembuhan. Yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan. Yang sedang berduka Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.